warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ramadan Pramudia, NBI 081. Nama saya Permodia dengan NIM 224. Dan saya sendiri Satria Davarjuna dengan NIM akhir 107. Nah, kali ini kita bertepatan yang ada di belakang nih. Kita bertepatan di pantai, yaitu pantai 3-in-1. Lebih tepatnya 3-in-1 yang kita tuju ini adalah Pantai Ngentup. Apa sih Ngentup itu? Pantai Ngentup itu istilah dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya artinya menyengat itu. Oke, kali ini kita kan udah tahu nih bahasa Jawa Ngentup dan bahasa Indonesia itu maksudnya apa. Nah, kali ini kita langsung aja tanya-tanya warlock atau warga lokal di sekitar Pantai Ngentup ini ya guys. Ya, Oke. Kita sambil jalan, sama jalan. kita ngelihat suasana yang ada di Pantai Ngentup ini sih guys. Oke. Ayo. Ya. Oke, kita kali ini sudah bersama dengan Pak Zainun. Ya. Ya, selamat siang Pak Zainun. Selamat siang. Ya, terkait Pantai 3-in-1 ini, pantai yang kita tuju kan ada Pantai Ngentup Pak. Bisa dijelaskan dulu sejarahnya mungkin Pak, apa sih Pantai Ngentup itu? Dari asal nama, sejarahnya, boleh dijelaskan Pak? Ya, memang dari awal ini pantai ini kenapa dinamakan Pantai Ngentup? Ini kan ada sumber. Nah, di depan loket ini ada sumber. Nah, sumber itu dinamakan sumber Ngentup karena waktu masih hutan belantara, satu-satunya air kan ada di situ. Jadi setiap orang yang mengais rezeki di hutan ini dulu mengambil air minumnya di situ, dan di situ dari sumber itu. Nah, di situ karena mungkin banyak hewan kecil-kecil itu yang sering menyengat orang, jadi makanya dinamakan sumber Ngentup itu. Jadi asumsi kita yang awal memang dari namanya ini Ngentup itu artinya menyengat. Berarti terkaitan tadi Pak ya, dari sumber itu. Ya, betul. Oke, seperti itu. Nah, untuk mungkin ini kalau boleh tahu dikelola dengan pemerintah atau sama Ini apa dikelola oleh kelompok masyarakat atau KTH, kelompok tani hutan. Jadi hutan kita juga sudah punya ngantongi izin dari Kementerian Kehutanan. Nah, untuk dari Pantai Ngentup ini sendiri, kenapa diberpotensikan sebagai ini asumsi awalnya kenapa bisa jadi objek pariwisata itu sampai akhirnya bisa dibilang cukup berhasil untuk mencapai target audiens seperti mahasiswa. Ya, untuk mungkin Bapak bisa jelaskan juga aspek wisata ini kenapa harus dimasukkan juga dan akhirnya menjadi objek wisata yang cukup digemari oleh masyarakat. Ya, karena awal-awalnya di sini kan hutan ya, Iya. hutan terus penduduk sini ini kadang-kadang sering mengadakan penebangan atau hutan atau legal logging itu. Nah, untuk memanfaatkan alam ini dan mereka tidak akan menebang, maka kita bentuk wisata. Apalagi dengan suasananya yang adem, yang bagus, yang nyaman, makanya mereka-mereka yang mengadakan penebangan ini kita ajak kira rekrut semua di sini untuk mengais rezeki di sini, memanfaatkan sini tanpa menebang dan merusak hutan. Awal-awalnya dari situ. Oke, jadi seperti itu untuk sejarah singkat aspek pariwisata yang ada di Pantai 3-in-1, lebih tepatnya ada di Pantai Ngentup. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. kembali. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Nah guys, observasi kita sudah berakhir di Pantai 3-in-1, lebih tepatnya itu Pantai Ngentup. Dan berikutnya aspek-aspek yang sudah terpenuhi di pariwisata tersebut. Oke guys, dari yang disampaikan dengan teman saya, aspek-aspek yang sudah terpenuhi yakni dari awal sejarah, terus awal mula kenapa pantai ini disebut Pantai Ngentup, dan kenapa pantai ini bisa meraup cukup banyak dari objek wisata atau audiens dari kalangan warga kota maupun mahasiswa. Itu
aspek-aspek yang sudah cukup layak untuk kami publikasikan di dalam video ini. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Oke, jadi kesimpulannya itu apa sih dari kita membuat kegiatan video ini? Dari kelayakan wisata yang ada di Pantai Ngentup, lebih tepatnya Pantai 3-in-1, spesifiknya Pantai Ngentup ini. Jadi guys, pantai ini tuh bisa dibilang pantai yang cukup layak, karena untuk layak ini untuk target wisatawannya itu cukup layak untuk target orang-orang yang ada di perkotaan yang mungkin sibuk dengan kegiatan dan lain sebagainya. Karena di sini juga cukup bisa dibilang cukup sangat ini bisa dilihat juga agak sedikit dekat ya teman-teman, karena kalian bisa ngerasakan vibes-nya mungkin dari anginnya, dari tempat-tempatnya juga. Di sini pantai ini sudah terpenuhi untuk fasilitas. Seperti jaringan memang di sini kurang untuk jaringan yang ada di provider kita, tetapi improvisasi dari pengelolaan wisata ini sudah disediakan wifi gratis setelah kita pembelian tiket masuk, seperti itu. Jadi gak perlu bingung untuk menghubungi kerabat waktu berwisata ataupun rekan, kolega dan lain sebagainya, karena di sini sudah memenuhi keperluan atau kebutuhan yang kalian butuhkan dengan aspek teknologinya, seperti itu. Jadi bisa dibilang layak untuk kegiatan atau berwisata di Pantai Ngentup ini. Oke, dari kita ngumpul dulu guys. Jadi Pram, oke, ngumpul dulu. Dari kita seperti itu aja yang disampaikan, dan jangan kapok buat datang ke sini. Datang aja guys, karena di sini juga tempatnya seru, asik, fasilitas semua terpenuhi. Oke, see you guys. Bye bye. Mohon maaf sebelumnya kami izin untuk merekam ya Mbak. Jadi kalau boleh tahu asal dari mbak-mbaknya ini berasal dari kota mana atau dari Malang sendiri? Dari Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Oke. Nah, untuk niat wisatanya itu kenapa kok milih tempat wisata itu di Pantai 3-in-1 yang ada di Pantai Ngentup ini Mbak? Kalau boleh tahu apa alasannya? Soalnya tadi memang tujuannya ke pantai apa ini? Banyu. Yang Selok. Ya, Selok. yang paling ujung itu. Buat sensori bayi-bayi ya. Oke, sensori kaki itu mungkin. Iya. Ya. Nah, dari fasilitas jalannya tadi mungkin testimoninya gimana? Dari perjalanan sampai di tempat itu apakah ada kendala mungkin dari di jalan, terus di sini gimana? Apakah puas atau gimana untuk kegiatannya ini berpariwisata? Kendalanya gara-gara jembatannya Direlok sama jalannya kurang ini jadinya. Oke. Kurang nyaman. ya. Untuk jalannya depan memang ada sedikit kendala, tapi untuk setelah datang di Pantai Ngentup ini gimana? Udah bagus. terpuas juga atau? Iya. Soalnya baliknya cuma satu, langsung 3 pantai. Oke, jadi ada 3 akses pantai ya Mbak ya. Oke, seperti itu. Baik, selamat berwisata juga. Terima kasih ya Mas, mohon maaf, mohon izin untuk merekam. Boleh. Jadi kita mau nanya seputar testimoni yang ada di kegiatan pariwisata yang dikunjungi mas-mas ini. Kalau boleh tahu asal dari mas-masnya ini asal dari mana atau kota mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Mas-mas berasal dari Surabaya. Nah, untuk memilih kegiatan pariwisata di Pantai 3-in-1, lebih tepatnya di Pantai Ngentup ini, ada alasan tersendiri nggak mungkin? Kalau boleh tahu. Setahu saya sih sebelum kesini kan kita lihat-lihat di sosial media dulu mas. Oke, melalui sosial media. Kayaknya lebih rekomendasi untuk kid friendly di sini sih mas. Oke. Ya makanya kita. Berani bawa anak kecil. Iya. Iya. Karena dari tujuannya ini tadi apa untuk melatih sensorik bayi juga. Iya, Oke, betul. seperti itu. Nah, terkait fasilitasnya juga dari di perjalanan sampai ke sini tadi ada kendala nggak kalau boleh tahu, Mas? Mungkin kalau dari segi kendala sih Ada dari jalan yang sebelum ke Nah. JLS-nya tadi. Oke. Iya. Ada perbaikan, ada sedikit kendala ya. Iya, Iya. betul. Kayaknya Tapi- sih semoga ya cukup cepat-cepat selesai lah biar
Kayaknya 1 tahun ke depan pasti bakalan rame tempat wisata ke Pantai Selatan. Soalnya jalannya yang dari sana sudah Baik. Sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, untuk harapannya seperti itu. Nah, setelah sampai ke sini itu juga gimana untuk experience-nya? Apakah terpenuhi juga dari sosial media atau bagaimana gambarannya, Mas? Dari ekspektasi kita sih lumayan cukup memenuhi. Lumayan cukup. Iya. Memenuhi. Iya. Oke, baik seperti itu. Terima kasih ya, Mas. Oke.